Halo, jumpa lagi dengan channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari episode 19. Nah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini atau cerita ini, kita lihat cuplikan dulu ya waktu episode 19 itu kayak apa ya. Nah, setelah kasus ini ada, sekarang tinggal KPK berani nggak gitu. KPK kan udah manggil Kaisang gitu untuk meminta bukti transfer dan klarifikasi. Itu pun sampai sekarang belum terjadi gitu kan. Nah, mungkin juga si Bobi Nasution nanti ada dipanggil ke KPK juga mengenai gratifikasi karena dia posisinya pada saat itu adalah wali kota Medan, masih menjabat wali kota Medan gitu. Harapan kita kepada KPK adalah menindaklanjuti gratifikasi tentang pesawat jet pribadi yang digunakan Kaisang dengan memverifikasi bukti transfer dan mengklarifikasinya. Ternyata itu tidak terjadi gitu. Tidak jadi dalam hal ini adalah karena Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan bahwa Kaisang sebagai Ketua Umum PSI itu tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan gratifikasinya. Nah, yang wajib melaporkan itu hanya pejabat-pejabat negara seperti gubernur, bupati, nah kayak gitu. Alasannya KPK seperti itu. Gratifikasi ini adalah penerimaan yang diterima oleh pejabat dan penyelenggara negara beserta keluarganya, dan penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya. Itu ada di pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Nah, jadi sebetulnya alasan KPK ini nggak masuk akal gitu loh. Alasan KPK untuk tidak melanjutkan klarifikasi terhadap Kaisang tidak masuk akal, dan aneh banget ya. Anehnya tuh gini, pada saat Kaisang itu menghilang, KPK seakan-akan berani gitu, mau mencari, mau minta klarifikasi gitu ya. Kayaknya dia berani banget gitu ya kan. Begitu sekarang Kaisangnya nongol, malah berhenti nggak dilanjutin. Ada apa dengan KPK? Ya, kita nggak tahu lah apa dengan KPK. Nah, kemudian ini ada info yang yang baru aja saya dapat, itu bahkan Bobi Nasution yang waktu naik pesawat jet pribadi yang di tahun 2003 itu juga nggak ditindaklanjuti. Padahal itu jelas-jelas pejabat negara gitu loh. Jadi di mana fungsi KPK saat ini? Atau KPK itu hanya sebuah mainan buat mereka gitu loh. Padahal Jokowi waktu tahun 2014 itu pernah berjanji akan menguatkan KPK. Yuk kita lihat cuplikannya. Ini masalah komitmen. Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Udah lihat kita kan videonya dengan komitmen dan bla 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 lah, cuman saya potong ambil yang pendek ringkasnya aja gitu. Nah, sekarang KPK itu mungkin diperkuat gitu, tapi diperkuatkan untuk melindungi keluarganya Mulyono gitu, bukan kuat untuk melindungi negara. Mungkin namanya mesti diganti juga gitu, jadi Komisi Perlindungan Keluarga, karena hanya melindungi keluarganya Mulyono KPK saat ini. Tapi netizen itu nggak tinggal diam ya, maksudnya dia udah dari kasusnya Kaisang dibongkar lagi kasusnya Bobi. Nah, ini sekarang dicari lagi sama netizen tentang kasusnya Gibran, yaitu di medsosnya Kaskus dengan nama akun Fufu Fafa yang menyatakan bahwa akun Fufu Fafa itu dari 2014 sampai 2019 itu isinya adalah menjelekkan, menghina
Prabowo, ya Prabowo sebagai presiden yang terpilih nanti ya, akan dia lantik tanggal 20 Oktober itu. Nah, isinya itu semua gitu kan. Dan ada satu lagi ya soal Rocky Gerung yang keceplosan menyatakan bahwa setiap hari Sabtu Gibran mendapatkan setoran uang dari menteri-menteri gitu. Tapi kasus ini, omongannya Rocky Gerung ini menurut saya kalau nggak ada buktinya ya percuma aja gitu, cuma diramein aja buat di medsos gitu ya. Jadi bukti-bukti dari akun Fafa ini itu di-upload oleh para netizen, itu ramai ya di segala macam medsos lah di-uploadnya gitu. Dan ada satu lagi yang dipertanyakan pada saat itu adalah ini Andi Arief, itu polisi dari Partai Demokrat. Menurut Andi Arief, Jokowi itu menyembunyikan anak pertamanya. Dan langsung ada sautan dari akun Fufu Fafa itu bilang kalau saya nggak sembunyi kok. Nah, ini mencurigakan netizen kalau akun Fufu Fafa ini adalah milik Gibran. Tapi kasus akun Fufu Fafa ini telah diklarifikasi atau dijelaskan oleh Menkominfo, yaitu Budi Aristiadi, bahwa pihaknya dalam arti Kominfo telah mendalami dan menyelidiki, akhirnya mengatakan bahwa ini bukan akun Gibran. Kalau kita tarik kesimpulan dari cerita ini kok jadi aneh ya. KPK-nya yang mengklarifikasi jadi batal untuk minta klarifikasi dari Kaisang dan siapa? Bobi Nasution. Kemudian dari Menkominfo juga sudah menyatakan ini bukan punya Gibran gitu. Kayaknya mereka seperti tersandra oleh Mulyono gitu loh. Jadi aparatur ini udah tersandra gitu loh, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, tinggal disuruh jelasin aja gitu. Mau dimanakan negeri ini saya juga nggak tahu gitu kalau semuanya udah model gini, padahal kekuasaannya tinggal sebentar lagi. Kekuasaannya kan tinggal bentar lagi nih. Nah, kita nggak berharap banyak lah, tapi kalau bisa ya masyarakat tuh ngerti semua lah apa yang terjadi gitu loh. Yang harusnya diklarifikasi ya diklarifikasi gitu. Jangan sampai ditutup-tutupi. Jadi ini fungsinya aparat negara ini hanya menutupi apa yang sebenarnya terjadi supaya masyarakat nggak banyak tahu gitu. Nah, dari sini kita berharap di pemerintahan berikutnya mudah-mudahan sih komit ya. Tapi ya who knows, siapa tahu gitu. Siapa yang bakal tahu pemerintahan berikutnya akan lebih baik atau lebih tidak baik gitu. Oke, sementara saya tutup dulu dan terima kasih.